Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gua Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini kontennya sebenarnya video reaction sih. Ini reaksi gua setelah berulang-ulang gua nonton MV-nya. Gua benar-benar mencoba menganalisa lirik lagunya. Yang jatuhnya mungkin ini kontennya konten bedah lagu ya guys, dan juga bedah MV menurut dari perspektif gua. Dan kalau kalian nanti mungkin ada yang mau nambah-nambahin, boleh ditulis di kolom komentar di bawah ya. Kita diskusi santai aja, nggak usah yang terlalu dibawa serius ya. Dan ini tadi gue bilang ini kontennya lebih ke arah ngebedah dan juga reaksi yang tadi ya, reaksi yang akhirnya bikin gue memutuskan untuk bikin konten kayak gini karena ini menyangkut copyright dan gue lebih baik menghindari itu. Dan buat kalian yang pengen gitu ya nonton video aslinya, silahkan langsung meluncur ke Hits Records. Dan pada saat ini gue take video ya guys, ini udah masuk ke trending nomor 28. Buat kalian yang belum komen, mari lamaikan lagi komen dan like ya guys. Ayo nih diam-diam ya. Kalian udah hafal belum lagunya nih? Kalau gue sedikit hafal tapi kadang masih ada sedikit lupa. Dan gue tuh rencananya mau bikin covernya terus mau bikin video di TikTok juga. Cuman kadang kayak masih nyari-nyari nih apa nih momennya ya gitu ya. Jadi mungkin next gue ada bikin video cover lagu ini, tapi juga tidak full ya, sepotong saja. Oke. Dan ini lagu sebenarnya sudah dijelaskan di deskripsi di YouTube ya. Tulisannya sih gini nih. Ini sebuah lagu yang menggambarkan penyesalan seseorang yang baru menyadari kehilangan cinta tulus dalam hidupnya. Nah, biasanya kita memang kayak gitu ya guys. Maaf saya baru menyadari ketika kita kehilangan sesuatu. Entah kehilangan cinta, kehilangan orang yang disayang, atau bahkan benda ya. Kayak ambil contoh misalkan kalian punya HP. HP kalian kita taruh sembarangan, atau mungkin kita lempar-lempar, kita tidak merawatnya, tiba-tiba HP kita rusak, baru di situ kita sadar kayak selama ini gue sia-siain nih HP gitu. Apalagi ini soal cinta gitu ya kan. Jadi ini lagu tentang kegagalan move on ya guys ya. Jadi diam-diam belum bisa move on. Diam-diam aku belum bisa move on gitu ya kan. So, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ke pembahasan dan bedah lagu serta MV-nya. Di awal MV kita di sini diperlihatkan kalau Onyo ini lagi pegang sebuah kalung yang berbentuk setengah hati. Selanjutnya, kalung ini digantungkan sama Onyo di bagian kaca depan mobilnya. Kemudian di sini kita masuk ke verse awal dari lagunya. Kalau kita lihat dari kalimatnya, kau hanya masa lalu, kadang buatku rindu, caramu tenangkanku waktu itu. Jadi dia masih kayak mau denial, kayak udahlah kamu tuh cuman masa lalu, tapi aku tuh belum bisa move on sebenarnya. Tapi caramu waktu itu benar-benar menenangkanku, gitu ya. Dan pas part di awal lagu ini suara Onyo tuh bener-bener rendah banget. Jadi kita bener-bener bisa denger kualitas suara ngebassnya Onyo yang tentunya jarang terdengar. Dan di scene ini kita bisa lihat ya, ternyata kalung hati itu yang digantung di kaca mobil adalah kalung hati yang utuh. Jadi Onyo punya satu, terus pasangannya juga punya satu. Lanjut ke lirik berikutnya. Nah, di sini ya salahnya aku dulu tuh gak pernah sadar gitu ya kalau si cewek ini tulus banget sama Onyo ya. Di scene ini diperlihatkan kalau Onyo tuh lagi nyetir mobil pergi ke sebuah tempat yang ternyata tempat itu adalah tempat yang bisa dibilang punya memori mereka berdua.
ya. Dan tiba-tiba muncullah kilas balik kayak flashback gitu ya, zaman masa-masa mereka berdua. Dan di sini bagian refnya. Nah, di sini ya, diam-diam masih belum bisa move on, tapi Onyo juga kesulitan untuk menyampaikan. Nah, dari bagian ini udah terlihat ya, ternyata Onyo lah yang meninggalkan sang kekasih, si ceweknya, bukan si ceweknya yang meninggalkan Onyo. Kalau kita lihat dari bagian ini ya. Dan di sini Onyo juga tetap meminta kesempatan, dan bodohnya dia kemarin janji nggak akan diulangin lagi. Yap, diam-diam masih mengharapkanmu. Ayo dong kita balikan ya. Selanjutnya. Nah, di bagian lirik ini tak sengaja bertemu. Ya kayaknya mungkin sebenarnya tadi Onyo udah agak sedikit lupa sama pasangannya atau mantannya. Tiba-tiba gak sengaja nih ketemu lagi. Dan ternyata sosok mantannya ini masih seperti dulu. Mungkin pada saat itu Onyo gak sengaja ngeliat kalau mantannya ini lagi senyum. Dan senyumannya itu kayak mengingatkan waktu mereka masih bersama dulu. Nah, di part ini, di bagian lirik ini sebenarnya gue agak sedikit bingung. Kita diskusi ya guys. Karena di sini ya kita bilang ya, karena di sini dibilang gitu ya, maaf semua salahku terlalu sayangimu. Besarnya egoku melukaimu. Gue nggak ngerti apakah terlalu sayang hingga overprotective sama pasangan. Tapi kalau di lirik yang sebelumnya adalah sungguh ku sesali dulu ku tinggalkanmu. Biasanya kalau egonya tinggi, dia nggak akan mungkin ninggalin pasangannya. Tapi kita nggak tahu ya di sini ya. Apa mungkin karena terlalu protektifnya sama si pasangan ini, terus Onyo punya ego yang besar, akhirnya mungkin ada kesalahan ya, mungkin Onyo terlalu over dan terlalu memiliki, tapi ujung-ujungnya tetap meninggalkan si cewek gitu ya. So menurut pendapat kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Dan di kilas balik masa lalu mereka masih bersama ini, yang kepotret adalah di sini gue nggak tahu anniversary mereka berdua atau ulang tahun si cewek gitu ya. Di scene berikutnya seperti kalian lihat di sini, si cewek ini nangis ya guys. Tapi ini masih jadi pertanyaan, apa masalah yang mereka hadapi berdua gitu ya. Sampai akhirnya si cewek ini memutuskan untuk meninggalkan Onyo. Kita lihat di sini Onyo mencoba untuk mengkontak mantannya. Dia coba telepon 2 kali di sini tapi tidak ada jawaban. Habis itu dia text her gitu ya. Dan kayak nanya, "Hey, how you doing? Lagi ngapain?" gitu ya. Jadi nyatanya di sini benar-benar ada aksinya ya. Kalau kita lihat ke liriknya kan, diam-diam aku masih mencintaimu, namun sulit aku bicara. Nah di sini mungkin cara penyampaian dia karena mungkin sulit bicara, di telepon tidak diangkat, mungkin ya salah satu cara yang terbaik adalah coba untuk ngechat mantan itu. Dan semoga bisa balikan. Karena kalau kita lihat dari lagu, dan ini menurut perspektif gue ya sekali lagi ya, ini tuh kesalahannya ada pada si Onyo. Dan biasanya kalau yang salah itu harus bisa maju duluan untuk menjelaskan, untuk bisa apa ya, memberikan gambaran lah, dan juga mungkin permohonan maaf ya. Di sini Onyo udah mencoba ya guys. So, itu dia tadi pembahasan untuk bedah MV dan juga lagu dari Betran Putra Onsu yang berjudul Diam-Diam. Dan ini sekali lagi menurut
perspektif gue dan ini benar-benar subjektif atas pemikiran gue sendiri. Dan sekali lagi kalau misalkan kalian punya pendapat yang berbeda ataupun masukan yang lainnya, bisa ditulis di kolom komentar, kita diskusi bareng ya. Kita santai aja diskusinya, buat fun fact aja ya, buat seru-seruan aja sebenarnya. So mungkin itu aja, dan kalau ada salah-salah kata dalam video ini gue minta maaf. Dan sampai ketemu lagi di video pembahasan berikutnya. Bye bye.